Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran dasar dari kitab Al-Balaghatu wan Naqdu untuk mustawa rabi, tingkat yang keempat. Minggu lalu kita selesai membahas daras pertama, ad-darsul awal. Sebagian awalnya kita baru mulai. Yang pertama ad-darsul awal, temanya atau topiknya tentang muqaddimatun, pendahuluan, tatadammanu, mencakup at-ta'rifa, definisi, bil mustalahatil atiyah, definisi istilah-istilah berikut yang berhubungan dengan ilmu balaghah. Ta'riful awal, definisi pertama yang baru kita bahas minggu lalu itu selesai, yaitu al-fasahah. Al-fasahah itu kefasihan. Al-fasahah dia masdar dari fi'il madhinya fasuha yafsuhu, masdarnya fasahatan. Itu dari akar katanya al-fasahah itu maknanya jelas, wadih, terang. Masdarnya fasahah. Sifatnya orangnya disebut fasih. Rajulun fasihun, laki-laki yang fasih. Sifat musabbah dia fa'il. Atau kalimatun fasihatun, kata yang fasih. Atau kalimat kalamun fasihun, mencakup tiga itu. Mutakalimnya, pembicaranya dikatakan mutakalimun fasih. Suku katanya itu lafadznya karena kalimatun fasihah. Atau jumlahnya kalimatnya kalamun fasih. Tersifati tiga itu, orangnya, perkataannya, dan kalimatnya. Ini fasahah menurut bahasa kalimat yang menunjukkan arti jelas. Dikatakan seorang anak yang telah fasih dalam perkataannya jika memang ucapannya sudah jelas. Dan fasahah mencakup sifat untuk kalimah, kata, kalam, kalimat, dan mutakallim. Orangnya juga dikatakan fasih. Mencakup tiga ini. Perkataannya, lafaz-lafaznya disebut fasih, kalimatnya, jumlahnya fasihah, dan pembicaranya mutakalim disebut mutakalimun fasih. Mencakup tiga ini, tiga sifat orang ini, tiga sifat hukuman ini. Dan dia memiliki syaratnya, disebut kalamun fasih atau mutakalimun fasih atau kata yang fasih, harus terpenuhi syaratnya. Karlina mungkin kita baca keterangan di layar. Nah, adapun fasahatul mufrad, kalimat fasihat ialah kalimat itu harus bersih dari pertama Bersih, bebas dari tanafur. tanafur. Hmm. Tanafur kalimat yang suka diucapkan. Lafadznya sulit, lafadznya berat karena ada huruf-huruf yang makhrajnya bertemu. Tanafur. Contohnya ya tanafur di sini Contoh tanafur al-hu'u. berarti kan Ya. al-hu'u itu nama tumbuhan yang hitam. Ini contoh tanafur. Dia disebut nggak fasih. Kata ini tidak disebut kalimat fasihah karena masih ada kesulitan dalam pengucapannya. Ada tanafur. Hu'. Sulit kan? Nah,
kalimat ini disebut tanafur? Nama itu disebut tanafur sebab bergandengan antara H besar dan Ain atau seperti kata Imri Ilkus. Qais, dia seorang ahli syair. Jadi di atas tuh ada beriringan huruf H besar dan Ain. Hu, hu, nama tumbuhan. Ini tidak fasih, disebut katanya tidak fasih karena ada Tanafur. tanafur. Tanafur tadi apa, Om? Sulit diucapkan. Sulit. Khu, ya kan? Seperti perkataan Imru'il Qais, ghadairuhu, Wadairuhu mustasziratun ilal ula. hmm. Ghadairuhu, ini artinya untun, rambutnya, Untun rambutnya muncul meninggi ke atas. mustashzirat. Itu tanafur. Ada tanafur tuh, Om. Lafaz mustashzirat. Coba aja diucapin sekali lagi. Berat tuh. Ya, Om. Ya, Berarti ini kata yang tidak fasih. Pasti ada tanafur, sulit, sukar diucapkan. Mustashzirat. Berat, Om. Ya kan? Karena berdekatan antara huruf sin, ta, dekatan antara cinta dan shin jarang sin. terpakai. Mustash, mustashzirat. Biasanya syair-syair zaman dahulu. Ini ucapan beliau, Imri'il Qais, nama seorang penyair. Ghadairuhu mustashzirat ilal ula. Muncul, meninggi. Itu yang pertama, Om. Disebut sebuah kata fasih, jelas, harus terbebas dari pertama apa? Tanafur. Nafur. Harus jelas ucapannya. Harus jelas kata lafaznya. Yang kedua harus terbebas dari Gharabah. ghurabah. Yaitu artinya asing gitu. Katanya sukar, asing. Contohnya di sini, contoh ghurabah. Contoh gharabah seperti kata seorang badui yang jatuh dari untanya lalu didatangi orang banyak. Ini perkataannya. Malakum, Malakum, malakum takak kak. Ya Ustaz. takak tum. Malakum takak kak tung alaya kata Kata kuikum kuikum. kuikum alazi jinnatin ifran kiu. Nah, ifran ya. Ini ucapan orang Arab Badui. Dia jatuh, lalu banyak orang berkumpul di sekelilingnya. Lalu kata orang Arab Badui itu berkata, Malakum takakatum. Kenapa kalian berkumpul? Takakatum itu berkumpul. Ijtama'a. Malakum takakatum alaya katakakuikum ala dhi jinnah. Seperti berkumpulnya kalian kepada orang gila. Ifran atau ifran qa'u. Bubarlah kalian. Ifran qa'a, ifran qa'u. Di sini ada kata ghorobah yang jarang dipakai, asing, yaitu kata takak tum. Ini sulit. Gorob asing gitu. Ucapannya hanya dipakai orang-orang Arab pedalaman. Ya, itu namanya ghorobah. Ifran qa'u juga. Ifran qa'u sama dengan insarafu. Insaraf. Takakatum sama dengan ijtama'ah. Malakum tajamma'tum ijtama'tum gitu. Malakum ijtama'tum. Dipakai di sini kata takakatum, maka dia masuk kata ghorobah. Ya, nah, kalimatnya sukar dan jarang dipakai. Berarti dia katanya
tidak fasih. Kalau tanafur tadi apa? Sulit, Tanafur sulit diucapkan. sulit. Lafadznya kita sulit mengucapkannya. Kalau goroba nggak sulit, cuma dia asing aja di telinga. Ya, Om, 16. telinga asing. Takak kak tum tuh, takak kak tum kata kak ku ikum. Asing. Yang ketiga terakhir, sebuah kata Menyalahi kaidah disebut hukum, harus menyalahi terbebas kaidah dari kalimat. harus bersih, terbebas dari Dari yang menyalahi kaidah hukum. Jadi harus sesuai kaidah nahwu sharaf. Sebuah kata yang fasih harus sesuai kaidah nahwu sharaf, tidak menyalahi kaidah grammarnya gitu. Contohnya apa sih? Ini contoh yang menyalahi kaidah nahwu sharaf seperti Alhamdulillahil aliyil ajlal. ajlali Ajlali al-wahidil fardil qadimil awwali. segala puji bagi Allah Yang maha mulia, Maha yang maha Mulia dan agung, Maha Agung, yang yang Maha maha esa, Esa, yang Tunggal. tunggal, yang qadim, yang pertama. Sini ada kata al-ajlali, dia menyelisih kaidah sharafnya. Harusnya ajalli, gitu Am. Ajalli. Ini. Seharusnya Ajalli, ajalli, yang Maha Mulia. yang maha mulia. Nah, di sini dia nggak diidgham, ajlali itu. Harusnya diidgham. Maka Ajalli. di maka ini disebut menyalahi kaidah sharafnya. Harusnya diidgham kan? Diidgham karena dari kata jalla, dari kata jalla ya jillu, Ajalli. jalal. Harusnya gitu. Harusnya diidgham ajalli. Bisa sigonya sigoh mubalaghah, yang Maha Agung, Maha Mulia. Nah, di sini dia nggak diidgham ajlali. Berarti dia masih belum dikatakan kata yang fasih. Karena menyelisihi kaidah Kaidah syarat. sharaf. Nah, udah syarat. Jadi kesimpulannya, sebuah kata disebut kata yang fasih harus terbebas Terbebas dari tiga ini. Tanafur, tanafur, gorobah, murabah, dan dan menyalahi terbebas kaidah. dari berbagai kaidah grammar nahwu sharaf. Wadih mukallina, Waduh, Ustaz. sekarang Apa Ustaz? Ummu Rahmah hadirah. Hadir Ustadz, afwan baru hadir. Kita beri kesempatan Ummu Rahmah. Dari al-fasahatu Al-Fasahatu ke di halaman di punya ada halaman. kan? Udah Ustadz, halaman 17 Ustadz. 17. Dari awalan definisi yang pertama Awalan Al-Fasahatu ini ya, lidah yang fasih ya, kefasihan. 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 Mm-mm. Fasihan. Wan, sebentar malah keluar ya. Aindama Aindama taqra'un nassa as-sabiqa tulahidhu anna alfadhu alfadhu Al-fadhu. alfadhuhu anna Ada anda alfadhuhu kan? iya ya Ustaz. Anna alfadhahu wadihatul ma'ani. Hmm. Ketika kamu membaca teks yang terdahulu, kamu perhatikan sesungguhnya lafadz-lafadznya itu memiliki makna yang jelas. Boleh. Maknanya jelas, tidak ada kesukaran lafadznya. Kata-katanya jelas, nggak sulit diucapkan. Kemudian
Sahlatun fin nutqi, mudah dalam mengucapkannya. Suka. Sahih. Wa jumalahu wa tarakibahu salimatut ta'lifi. Kalimatnya. Kalimatnya dan susunannya eh, apa tuh? Susunan ta'lif itu susunan Ustaz. Taklif artinya tersusun rapi gitu. Oh ya. Kalimatnya, susunannya tersusun rapi. Hmm. Apa tuh? Muwafiqatun Muwafiqah. muwafiqatun liqawaidin nahwi was sarfi. Sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu dan sorof. Ini ya. Berarti fasaha makna lafadznya jelas, mudah diucapkan dan sesuai kaidahnya, Kaidah. ya kan? Naam. Sesuai kaidahnya. Wa indama Wa indama najidu dzalika fi nasin minan nususil adabiyati nahkumu alaihi bi annahu nassun fasihun. Tatkala kita temukan hal itu pada teks pada teks sastra, kita hukumi bahwasannya dia bahwasannya dia merupakan teks yang fasih. Fasih, kalau terpenuhi syaratnya tadi, ya Om, terbebas dari tanafur, ghorabah, Berubah dan yang menyalahi kaidah saya sorof. tidak kaidah. Tadi dikatakan nasnya fasih. Nasnya, teks adabnya fasih. Wal fasahatu Fasahatu fil lughati al-zuhuru wal wuduhu. Maka fasahah secara bahasa adalah zuhur, nampak ya, zuhur. nampak atau terang dan jelas. Fasahah. Seperti dalam kalimat itu jumlah fasuhas subuhu atau fasuhas subuhu. Subuh sudah Jelas, terang, apa? jelas, Nampak apa? nampak. Ini nih, masalah kemarin kasih fasuha, dia pakainya fasaha, fasaha subuh. Ada ini. Tadi kamusnya kita lihat. Ya. Itu dia. Fasaha wudu. Oh, fasaha subuh. Subuh sudah Nampak. jelas, nampak. Fasuhal laban. Dan dia disifati dengannya rajulun mutakalim, rajulun fasih, laki-laki yang fasih. Mutakalimnya kan tersifati dengan fasih. Kalau dia mengucapkan lafaz-lafaz yang jelas, kalimatnya tidak asing dan sesuai kaidah. Dan juga tersifati dengannya kalimatun fasihah, perkataan kan, perkataan yang fasih. Dan terakhir kalamun fasih, jumlahnya, ucapan-ucapannya fasih. Itu mencakup tiga ini Om, pembicaranya, lafaz-lafaznya, dan kalimatnya dikatakan fasih jika terbebas dari tadi itu tanafur, gharabah, dan tidak menyelisih kaidah.
Wa inda al-ulama'i Wa inda ulama'il balaghati an yakuna al-kalamu wadihal ma'na sahla lafzi salimat ta'lifi muwafiqan liqawaidil lughati kan nahwi was sarfi. Dan menurut ulama balaghah menurut ulama-ulama balaghah hendaknya suatu kalam itu kalimat itu maknanya harus jelas. jelas. Boleh. Kalam ini kalimat Ustaz ya? Al-kalamu di sini kalimat atau perkataan? Kalimat. Perkataan jumlah. Kalimat ya. Hendaknya kalimat itu haruslah memiliki makna yang jelas dan lafadz yang mudah serta tersusun rapi dan sesuai dengan kaidah bahasa seperti nahwu dan shorof. Jadi lawannya tadi nggak jelas ya kan? Ada tanafur. Ya, tanafur. Lawannya dari fasih, lawan dari ketidakjelasan. Ya kan? Contohnya tadi yang tanafur khu. Lafadznya nggak jelas ini. Lafadznya sulit diucapkan. Khu. Meskipun ada maknanya tumbuhan, sebuah tumbuhan yang hitam tuh. Punya makna tapi sukar diucapkan. Atau ghoroba, artinya maknanya yang sulit, jarang dipakai maknanya. Contohnya ini yang sulit, bukan yang sulit, yang asing gitu. Asing. Contoh ghoroba ini, malakum taka'tum. Coba ya. Mau baca? Malakum taka'tum alayya kataka'kuikum ala dhi jinnatin ifron ki'u. Ifran qa'u. Ifron qa'u. Fil amr. Di sini yang jarang kita pakai itu yang terdengar taka'ka'a. Dari fi'il madhi taka'ka'a. Ya taka'ka'u. Nah, wazan tafa'lala, ya tafa'lalu. Sesuai dia kaidah saraf dan nahwu. Tafa'lala ya tafa'lalu, tadahraji ya tadahraju. Cuman asing aja penggunaannya, hanya dipakai oleh orang-orang Arab pedalaman. Ifran qa'u juga. Ifran qa'a ya ifran qi'u. Seperti ihran jama ya ihran jimu. Maknanya. Dari sisi maknanya ya, jarang dipakai. Kita lihat di kamus. Bentar. Kamus apa ya? Ini. Tafa'lala. Nah, taka'ka'a dari sini tafa'lala. Ini om. Taka'ka'a wazannya tafa'lala. Tabarro'a, taharmasya, tahabrasa, tafar'anya, ta'ajroda, tagotrosa. Ini semua bersama tuh. Jarang kita dengar kan? Nah, Ustaz. Pada ghorobah. Tabahtara, tadahrajat, tatam'ana, tahar syafa, tagotrofa, ta'atrofa. Ghorobah. Nah ini dia ifran qa'a ini. If'andala tuh. Ifran qa'a, ifran qi'u, ifran qa'u. Harun jama, ya harun jimu, harun jamu. Ghorobah juga. Lafadznya ghorobah asing. Dan yang ketiga harus terbebas dari menyalahi kaidah hukum kalimat nahwu atau sarf. Contohnya nih, yang menyalahi kaidah nahwu sarfnya, alhamdulillahil aliyil ajlali, harusnya al-ajalli. al-ajalli.
diidghamkan lamnya. Tidak ajlali. Wadah sampai sini mau? Insyaallah, Ahmad, Ustaz. Akhbar, Nah, insyaallah. Akhbar. Syukran, Ustaz. Ayo baca lagi faedah tentang fasah. Ini Om. Ayo dah. Kita ambil kitab Kaifa Tutqinu al-Balaghah. Al-fasahatu Al-fasahatu lugatan al-bayanu wal zuhuru. al-fasahah secara bahasa itu Al-fasah secara bahasa adalah al-bayan, al-bayan, nampak, jelas dan nampak dan nampak terang. dan terang. Jelas lagi. Istilahan Istilahan ibaratun anil alfadhiz zahiratil ma'na al-mutabadarati ilal fahmil ma'lufatil istimali indal arabi. secara istilah al-fasah adalah ibarat sebuah ungkapan Ibarat sebuah ungkapan yang jelas, yang terang maknanya dan al-mutabadir mutabadir. yang langsung bisa dipahami, yang langsung bisa Akan putus-putus, Ustaz. al-mutabadir ila fahmi yang bisa langsung difahami, Yang bisa langsung dipahami maklum. yang ma'lufah yang terbiasa digunakan, Yang terbiasa sudah akrab, digunakan, yang sudah akrab digunakan yang sudah diakrab digunakan menurut istimal menurut bangsa Arab. Arab, menurut orang Arab. Pemakaian lafadznya sudah akrab dipakai, tidak asing gitu. Jadi saat Ummu Ayu mendengarkan kalimat suatu kata gitu, misalnya apa? Sudah ma'luf, sudah akrab. Baitun, sudah akrab di telinga kita kan? Naam. Maka disebut fasahah, fasih perkataannya. Karena sudah akrab. Langsung kita fahami. Kalau orang mengatakan baitun, langsung kita faham. Oh, rumah. Seperti itu. Tidak ada kesulitan dalam memahaminya. Nah tadi khu. Saat Ummu mendengar kata khu, jarang dipakai itu. Asing ya. Asing. Atau mustazzirat juga sulit diucapkan. Atau taka'ka'a tadi. Taka'ka'a saat mendengar taka'ka'a itu sama dengan tajamma'a. Lebih akrab tajamma'a kan Naam. daripada taka'ka'a, meskipun maknanya sama. Taka'ka'a, tajamma'a itu sama. Cari di kamus. Cari di kamus. Taka'ka'a itu berkumpul. Huruf kaf, coba kita lihat huruf kaf. Taka'ka'a. Kaibah. Ada ini. Kamus Munawir biasanya. Lihat di kamus. Al-Azhar mungkin. Al-Azhar.
Bentar, Om. Cari. Nih, kak ada tadi kamus. Artinya berkumpul. Ka'al al-qawmu alaih. Berhimpun, berkumpul. Ini sama dengan tajamma'a, Om. Tajamma'a sama ka'a maknanya sama, berhimpun, berkumpul. Cuman lebih akrab mana di telinga kita? Tajamma'a. Jema'a lebih sering kita dengar. Ka'a, goroba, gorib. Jarang kita dengar. Ya, Om. Berarti dia tidak fasih. Kata ini tidak fasih. Meskipun sesuai kaidah tafa'alalah. Enggak sulit diucapkan, enggak. Ka'a ya taka'ka'u, taka'ku'an. Cuman asing aja gitu. Ya. Wa takunu wasfan Fatakunu wasfan lil kalimati wal kalami wal mutakallimi. dan dia menjadi sifat fasahah itu menjadi sifat untuk Dan dia menjadi sifat untuk kata-kata, ucapan, dan pembicaranya. pembicaranya. Bicara di sebuah kalimat fasihah menjadi sifat untuk lafaz katanya, ucapannya dan pembicaranya. Fayuqal Fayuqalu kalimatun fasihatun. maka dikatakan kalimat yang fasih. fasih. Wa kalamun fasihun. Dan ucapan yang fasih. Yang fasih. Wa mutakallimun fasihun. Dan pembicara yang fasih. Pembicara fasih. Jadi Oke, sampai sini Ummu Ayu. Insyaallah. Apa yang disebut fasahah secara bahasa dan istilah? Jelas dan terang. Jelas dan terang. Secara istilah Ungkapannya nampak maknanya, jelas terang maknanya. Dan bisa disematkan fasihah itu kepada sebuah lafaz, sebuah ucapan dan seorang yang mengucapkannya, pembicaranya. Ikran, ayo. Ummu Fadrahman, kita baca syaratnya aja langsung. Syurutu fasahatil kalimati. Syarat fasihnya sebuah kata. Syaratnya apa yang Awalan antakuna kholiyatan min tanafuril hurufi. Yang pertama harus terbebas dari tanafur. Huruf-huruf yang sukar diucapkan. Huruf-huruf yang sukar diucapkan. Apa itu tanafur? Ai la takunul kalimatu saqilatan ala sam'i wala so'batan ala lisani. Yaitu kata yang berat. Kata tersebut tidak saqilah. Berat. Tidak berat.
kata tersebut tidak berat untuk didengar, untuk didengar. Wala sa'batan, tidak sulit untuk diucapkan ya, di lisan. sulit. Ya, harus terbebas dari ini. Tanafur. Contohnya, kaqauli a'rabiyyi su'ila an naqonihi faqala naqatihi. naqatihi faqala taraktuha tar'al hu hu'a. Nah, ini contoh dari tanafur huruf. Seperti ucapan seorang Arab Badui Seperti ucapan seorang Badui tentang unta betinanya. Taroka. Maka dia mengatakan taraktuha. Taraktuha tar'al hu'a. Aku meninggalkannya sedang mengembala Aku meninggalkannya sedang mengembala tanaman yang hitam. Tanaman hitam. Ini ismun lil nabatin. Nama tumbuhan. Nama tumbuhan. Ismun nabatin. Ismun lil nabat. Nabat. Nama tumbuhan. Ini diucapkan oleh Arab Badui yang hidup di pedalaman, di gurun gitu. Ditanya di mana unta betina? Taraktuha, aku meninggalkannya. Tar'a, sedang menggembala makan rumput. Al-hu'a, ya kan? Sulit diucapkan. Contoh lagi. Gema ya suaranya? Enggak, Ustaz. Menggema, Ustaz. Menggema. Nah, keluar dulu ya. Nah, keluar dulu. Nah. Contoh lagi. Fadlur Rahman mungkin? Live dulu. Oh, Ana yang gema ya, Ustaz? Siapa? Sebentar. Ya, Muhammad Rahman. Ya, masih ini Ustaz? Enggak, udah enggak. Udah enggak. Anjing. Ya, kita sambung ya. Kaqauli imri'il qais. Kaqauli imri'il qais. Qadairuhu mustasyiratun Mustasjiratun ilal
ilal ula. Seperti ucapannya Imril Qais. Seperti Imril ucapannya Qais Imrul yang Qais. ma'ruf. Godairuhu tadi itu. Godair. Untaiannya gitu. Untunan. Untunannya. Untunan. Untunannya menjulang ke Menjulang ke atas. Nah, mustasjirat sama dengan marfu'at, Marfu'at. meninggi, menjulang. Lafadznya itu, maknanya ada. Maknanya marfu'at, menjulang. Tapi lafadznya mustasjirat. Susah. Susah. Sokbun. Ada tanafur. Ada huruf-huruf yang beriringan, sulit cara pengucapannya. Tanafur. Terangan di bawah. Al-kalimatul khu'hu. Al-kalimatul khu. Sebentar. Dibesarkan dulu. Fi tawali tilkal hurufil halqiyati tanafuru syadidun. Terdapat pada beriringannya. Di tempat terdapat beriringannya huruf tenggorokan. Yang tenggorokan muncul pada makhraj tenggorokan. Ada tanafur syadid. Ada kesukaran yang berat. Hurufnya apa itu? Huruf ha dan ain. Dan ain. Hu' id la nastati'u. Id la nastati'un nutqa bil ahrufi al-ha'i wal aini wal kha'i. Id karena kita tidak sanggup mengucapkan huruf-huruf ha. Kita tidak sanggup mengucapkan huruf-huruf ha dan ain dan kha Secara beriringan maksudnya. Secara beriringan. Walihadza kanatil kalimatu ghairu fasihatin. Nah, karena itu kata ini. Oleh karena itu kata ini bukan kata yang fasih. Bukan kata yang fasih, dia ghairu fasihah. Ghairu fasihah. Alasannya apa? Li su'ubati Ya Ustaz, apa? Li su'ubati. Oh ini. Ghairu fasihati. Li su'ubatin nutqi biha. Karena adanya kesulitan dalam pengucapannya. Sulit. Meskipun ada maknanya. Kemudian mustashziratun fiha wa tanafurun. Di dalamnya mengandung thiqal. Mengandung berat dan berjauhan huruf-hurufnya dalam makhrajnya. Coba aja muhalaman mengucapkan dalam waktu jeda tempo yang sederhana, yang biasa. Harus lambat dia mengucapkannya. Mustashzirat, nggak bisa cepat. Mustashzirat antara shin dan zai. Lijtima'i ahrufin mahmusatin wahiyas sinu wa ta'u wa shinu wa zayu. Karena berkumpulnya huruf-huruf hamas. Karena berkumpulnya huruf-huruf hamas dan dia adalah sin, ta, shin dan zai. Huruf hamas, huruf yang memiliki aliran suara yang keluar. Huruf desis semua berkumpul. Sin, ta, shin, zai. Huruf hamas semua tuh berkumpul.
ya kan? Nah. Ba'dahum. Ba'dahum wahia majhuratun. Selainnya setelah huruf Selain tadi, setelah 4 huruf tadi, dia adalah hurufnya jahar. huruf jahar. Jahar huruf ra, jahar kan? Nah, Ra, jahar. Walihada. walihada kanatil kalimatu ghairu fasihatin. Karena itu kata tersebut bukan termasuk yang fasih. Betul, fasih. Lisu'ubati. Lisu'ubati nutaqi biha. Karena sulit pengucapannya. Sulit dalam pengucapan. Sulit dalam pengucapannya. Jadi harus terbebas dari tanafur al-huruf. Tanafuril huruf. Kesulitan dalam hurufnya. Maaf. Syukran, Rahman. Afan Ustaz, jazakallahu khair. Karena asyartu tsani, yang kedua Tsaniyan. Iya. Tsaniyan antakuna khaliyatan minal warabati. Yang syarat kedua harus terbebas dari Syarat kedua harus bebas dari waliyah tadi apa? gorobah. Khaliyah terbebas. Terbebas dari gorobah asing, bahasa asing kan. Lafadznya asing. Oh ya, lapasnya asing. Ai antakuna ghaira ma'lufatin alal asma'i. Yaitu tidak akrab. Tidak akrab dalam pendengaran. Tidak akrab. Meskipun punya makna, tapi tidak akrab di telinga kita. Watahtaju atau watahtaja. Watahtaja ilal bahsi anha fil ma'ajimi wa kutubil lughati. Dan butuh pembahasan. Mencarinya dari kamus. Dari kitab-kitab. Dan menulis bahasa. Kitab-kitab. Dan kitab-kitab bahasa. Jadi harus ada usaha mencarinya dalam kamus dan di kitab-kitab bahasa lainnya. Kaqauli ba'din nuhat. Kaqauli ba'din nuhati. Seperti ucapan sebagian ahli nahu. Ahli nahu. Malakum kakak saya Ustaz. Kaktum alaya. Kataka kuikum alazi jinnatin ifran qi'u anni. Ifran qi'u, betul. Ifran qi'u tadi Anda bilang ifran qi'u, harusnya ifran qi'u anni. Ifran qi'u betul. Ifran qi'u. Malakum, ada apa dengan kalian? Ada apa dengan kalian? Berkumpul? Pada kalian berkumpul di sekelilingku. Berkumpul di sekelilingku. Seperti berkumpulnya kalian terhadap orang gila. Seperti berkumpulnya kalian terhadap orang gila. Ifran qi'u anni. Artinya pergilah kalian dariku. Pergilah kalian dariku. Ifran qa'a ini artinya nih. Ifran qa'a. Berjauh. Pergilah, jauhlah. Ihram jamal namanya. Nah, kakak tuh tadi nih di kamus tuh. Harus cari di kamus kan? Iya, dari kamus bahasa. Sama dengan tajamma'a dia. Taka'ka'a artinya berhimpun. Taka'ka'al qaum.
Dia lafadznya ghoroba, asing, nggak akrab di telinga kebanyakan orang. Banyak. Ya, Om. 16. Ada ghoroba. Meskipun maknanya ada tajamma'a ya. Atau At-taudih al-kalimatu taka'tum al-kalimatu ghairu ma'lufatin alal asma'i wa tahtaju ilal bahsi anha fil ma'ajim. perkataan taka'tum Kataan kakaktum adalah kata-kata yang tidak akrab adalah kata-kata tidak akrab didengar. dan dia butuh carinya membutuhkan mencarinya dari kamus. di kamus, cari di kamus. Kakakku ikum itu masternya. Kakakku ikum Kakakku ikum sama tuh. sama. Aku tuh Sama sambungan dari film ajim mau kutubul lughah. Itu semua sama. Nampak gitu. Walihada kanatil kalimatu waira fasihatin. Nah, karena inilah kata ini bukan fasih. Nah, bukan fasih, tidak fasih. Tidak fasih. Tidak fasih. Karena asingnya gitu, ghorib. Asing di telinga, tidak akrab. Ifran qiya'u juga fil amr di sini. Ifran qiya'u. Wal makna ijtama'tum hauli kajtima'ikum ala majnunin insarifu anni. Nah, makna tadi itu yang di atas, malakum taka'tum artinya ijtama'tum hauli, kalian berkumpul di sekelilingku seperti orang gila. Seperti berkumpulnya kalian kepada orang majnun, orang gila. Insarifu. Jauhlah dari kalian. Bubar. Dia fil amar dari ini maksudnya if'anlala yaf'anlilu if'inlalan. Amarnya ini if'anlil ihranjim ya. Ini ihranjama yahranjimu rinjaman master mimi wa muhranjaman muhranjimun sim maf'ul muhranjamun fil amar ihranjim. Nah, ifran qa'a dari sini. Ifran qa'a ya ifran qi'u ifrin qa'an wahmun ada ifran qa'a langsung aja ke ambarnya. Ambarnya ini ifran ji'u ifran ada wujama ifran qi'u. Ya betul tadi. Lafadznya gharib semuanya tuh Om. Asing, nggak akrab di telinga. Maka dia termasuk ghairu fasih. Jarang digunakan gitu Ustaz. Menggunakan asing. Yang pertama syaratnya terbebas dari tanafur. Yang kedua terbebas dari ghorobah asing ya kan? Dan tidak menyalahi kaidah hukum. Nah, itu yang ketiga. Insyaallah. Syukran. Katina. Ayu salisan. Syarat yang ketiga. Salisan alla takunal kalimatu mukhalifatan til qiyasi. Syarat ketiga, katanya tidak menyelisihi Kias kaidah.
harus sesuai kaidah. Ini syarat perlawanannya ya, Naam. harus terbebas dari menyelisih qiyas. Apa itu? An yukhalifa An yukhalifal mutakallimu qawaidal lughati. yaitu pembicara Menyelisih kaidah bahasa. kaidah bahasa bi an takuna Bi antakuna al kalimatu syadzatan. dengan bi an takuna Kata itu katanya syadzah, ganjil. syadzah. Syadzah ganjil, tidak sesuai kaidah. Tukhalifu Ai tukhalifu qawaidas sarfi. yaitu menyelisih kaidah sorof. Kaqali abin najmi Qauli adin najmi, seperti ucapannya Adi Najm, Alhamdulillahil aliyil ajlali. segala puji bagi Allah yang maha tinggi dan maha agung. Anta malikun nas, Anta malikun nasi rabban taqbali. engkaulah rajanya manusia, Engkaulah Tuhan raja mereka, manusia, Tuhan mereka. Taqbali. faqbal, maka terimalah. At-tawdih, Ada suaranya Ustaz. jaringan. At-tawdih, At-tawdihu adamul fasahati huna fi fakkin idghami al-ajlali. tidak adanya fasahah di sini karena Fasahah di sini karena dilepaskannya idgham, diuraikannya idgham. Diuraikannya idgham. Wal qa'idatu Fi mislihi an yudha'afa. kaidahnya hal seperti ini harus dimudhaafkan, di idgham, dilebur. Seperti al-asyaddi al-azzi al-ammi. asyaddi al-azzi al-ammi. Fakana al-qiyas fiha al-ajalli. Maka Maka kiasnya harusnya al-ajalli. ajalli, bukan al-ajlali. Berarti lafaz al-ajlali tidak apa tidak termasuk kata yang fasih. Ayo, karena menyelisih apa? Menyelisih ini kaidah ya. Kaidah sharaf. Harusnya diidgham al-ajalli gitu. Bukan al-ajlali. Selesai tentang fasah ya. Syarat yang ketiga harus dihindari dalam memahami fasah ini. Salah pertama, terbebas dari tanafur. Dua, gharabah. Yang ketiga, tidak terbebas sesuai dari kaidah. Menyalahi kaidah. Kaidah. Seperti mau ayo. Mau rahma, mungkin dibaca nasnya, Muhammad belum baca. Nas yang fase di sini Om. Kataba. Bismillah. An-nasu. Kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Qaisarir Rumi faqala. Rasulullah SAW telah menulis sebuah risalah ya kepada Kaisar Romawi. Raja Romawi. Faqala. Maka Rasulullah berkata, min Muhammadin Rasulillahi
Rasulillahi ila sahibir Rumi. Dari Muhammad utusan Allah, Muhammad utusan Allah kepada penguasa ya, kepada penguasa Romawi. Ini ad'uka ilal islami fa in aslamta falaka ma lil muslimina wa alaika ma alaihim. Sesungguhnya aku mengajakmu kepada Islam. Apabila kamu telah berislam, maka kamu memiliki hak seperti kamu memiliki hak seperti haknya para kaum muslimin. Dan kamu memiliki kewajiban. Dan kamu memiliki kewajiban sebagaimana yang diwajibkan atas mereka, atas kaum muslimin. Wa illam tadkhul fil islami fa'atil jizyata. Dan apabila kamu tidak masuk ke dalam Islam, maka aku akan berikanlah jizyah. Maka berikanlah upeti pajak. Fa inna Allah ta'ala yaqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan tidak haramkan dan apa Ustaz? Tidak mengharamkan. Dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang hak dari kalangan ahli kitab, orang-orang yang diberikan ahli kitab, dari kalangan orang-orang yang diberikan ahli kitab, sehingga mereka memberikan upeti dengan tunduk dan sesungguhnya mereka kecil di hadapan Allah dalam keadaan terhina. Dalam keadaan terhina. Wa illa fala tahul bainal falahina wa bainal islami an yadkhulu fihi aw yu'tul jizyata. Apabila tidak demikian, maka jangan kamu halangi. Jika tidak demikian, Ustaz. Jika tidak illa wa illa. Jika tidak demikian, maka jangan kamu halangi bainal falahina di antara para petani dan Islam. Dan kamu halangi para petani dan Islam untuk memasuki Romawi gitu, Ustaz. Untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam. Atau mereka pun memberikan upeti. Jika mereka enggan. Jika rakyatnya enggan masuk Islam, mereka pun dikenakan jizyah. Ini pilihan yang Rasulullah berikan. Jika mereka enggan untuk masuk Islam, maka jangan menghalangi. Ketika ada seorang dai mendakwakan Islam ke rakyat mereka, jangan dihalangi. Kalau mereka enggan masuk Islam, menolak dakwahnya, maka mereka pun dikenakan jizyah. Tidak semuanya diperangi. Ini semua kalam Rasul fasih semua, ya kan? Lafaz-lafaznya mudah diucapkan, tidak sulit, tidak gharib, dan sesuai kaidah semuanya. Terpenuhi kan syaratnya kan? Ustaz. Maka lafaz-lafaznya fasih, ucapan beliau fasih, dan beliau sendiri mutakalim fasih. Sallallahu alaihi wasallam. Indah kan ini kan? Kalam beliau? Insyaallah ya. Semuanya. Tanpa diartikan min katabar Rasul. Katabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Qaisarir Rumi faqala min Muhammadin Rasulillahi ila sahibir Rumi. Inni ad'uka ila al-islami fa in aslamta falaka ma lil muslimina wa 'alaika ma 'alaihim wa illam tadkhul fil islami fa'atil jizyata fa inna Allah ta'ala yaqul
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وإلا فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام أن يدخلوا فيه أو يعطوا الجزية. Nah, alhamdulillah. Selesai materi hari ini tentang al-fasoha ya. Fasoha, semoga bisa dipahami apa itu fasoha, cara bahasa dan istilahnya. Besok kita bahas yang kedua, definisi yang kedua yaitu al-balaghatu. Al-balaghah. Insyaallah kita bahas dari kata al-balaghah dari balagha yablughu, artinya sampai gitu. Maknanya. Syukran semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum. Barakallahu. Ila liqa. Assalamualaikum.